Yang saya muliakan Bante Gunasiri Tera Mandami Bante. Yang saya hormati para samanera, Sukihontu samanera. Saya hormati juga. Terima kasih atas selama ini saya banyak dibantu untuk kesehatan ya, terutama. Dan semua kalian yang saya kasihi. Sebenarnya tidak banyak sih saya yang mau sharingkan, karena saya setiap kali itu sudah sharing pribadi kepada setiap yogi yang telepon kepada saya ya. Jadi rasanya saya sendiri blenger gitu. Oh gitu ya. Baik Bante. Terus terang aja saya belum tahu ajaran Buddha yang sebenarnya. Dari dulu saya hanya melihat bahwa umat Buddha ini bagus-bagus ya, saya pikir gitu ya. Wah, umat Buddha ini sungguh baik-baik gitu ya. Dan semua yang saya dengar itu meditasi terus gitu ya. Wah, saya mau belajar juga gitu. Tapi begitu saya terjun, ternyata banyak juga agama Buddha yang tidak mengerti meditasi ya gitu ya. Terus terang aja, mohon maaf ya, ini sharing aja ya, bukan maksud apa-apa gitu ya. Ya. Nah, lalu saya dari kecil selalu ada tiba-tiba muncul pertanyaan-pertanyaan di dalam diri saya. Sebenarnya hidup ini untuk apa gitu. Saya selalu berpikir, bagaimana saya kan dikatakan, oh kamu nih nanti mati masuk surga, masuk neraka. Saya tidak tahu surga dan neraka itu modelnya seperti apa. Si A bilang begini, si B. Akhirnya ya sudahlah, saya tidak perlu tanya, saya tunggu aja gitu, tunggu waktu. Saya beraspirasi. Suatu saat saya pasti akan menemukan seorang guru yang bisa membimbing saya gitu. Nah, dengan aspirasi itu, dengan berjalannya waktu, saya berpikir, kenapa ya ada orang itu bawaannya tuh selalu baik, ada orang yang selalu jahat gitu ya. Padahal kita baik-baik, orang itu jahat pada kita. Kadang kita tuh sebel juga sama orang gitu ya. Nah ya begitu. Nah, saya selalu melihat dari sisi kehidupan, tapi saya tidak selalu bergosip untuk menilai orang gitu ya. Tapi saya selalu melihat kenapa hidup ini begini-begini gitu ya. Ternyata setelah saya bisa punya kama jodoh yang baik, saya bertemu dengan Bante Gunasiri. Saya sangat berbahagia mungkin, dan saya yakin saya orang yang paling berbahagia di dalam keluarga saya, terutama saudara-saudara saya, karena saya sendiri yang bisa mengenal Bante Gunasiri dan saya bisa belajar meditasi ini. Tidak semua orang, walaupun saudara ya, diajak itu pun tidak percaya kan begitu ya. Apalagi merasa sakit gitu ya. Ya, terus terang aja saya ini berpikir begini. Apa sih ajaran agama Buddha itu? Saya mencari buku-buku itu nggak pernah dapat gitu ya. Bayangkan kalau saya beli buku agama Buddha, berapa miliar uang yang saya beli gitu ya. Dan kapan selesainya gitu ya. Ternyata benar, saya dulu juga pernah waktu kecil bilang gini, kalau saya boleh dihukum saat ini di dunia ini, misalnya seperti disetrap di sekolah kan gitu ya. Kan lebih baik daripada saya disetrap di neraka gitu ya. Bayangan kan orang-orang bilang api, neraka dan sebagainya, itu kan menakutkan. Tidak ada kriteria apa-apapun yang bisa masuk surga atau neraka, tidak ada yang kejelasan. Nah, dalam meditasi vipassana ini, saya juga merasa aneh, sistem aktif jasmani, apanya yang aktif ya, saya pikir begitu. Tapi ya saya karena belajar dan saya menghormati seorang guru yang saya mau belajar gitu ya. Jadi saya mendengarkan dan saya ikuti aturan-aturannya, dan memang luar biasa Bante Gunasiri ini memang sebagai guru pembimbing saya yang luar biasa. Awal bertemu dengan Bante Gunasiri ini, saya sudah bilang sama Bante ini seperti papa saya, koko saya, saudara saya. Karena bisa memberikan suatu motivasi, suatu aspirasi, suatu yang membuat saya itu jauh lebih baik gitu. Karena terus terang aja ya, bukan saya punya feeling apa-apa, tapi kalau saya melihat orang itu, saya bisa tahu bahwa silanya atau apanya itu auranya tuh terpancar dengan baik gitu. Jadi kalau saya tuh banyak orang yang auranya lebih bagus, itu pasti saya cari tahu di mana
Apa sih yang menyebabkan aura itu bisa tumbuh? Dan saya itu kepingin seperti itu gitu loh. Jadi kikis kilesa ini sebenarnya mudah loh, mudah. Cuma yang susah itu pikiran. Dan pikiran-pikiran kita ini selalu terkonsep. Terutama kita sukanya mendengar omongan orang. Tidak mau membuktikan sendiri. Bahwa oh meditasi ini sakit apa sebagainya gitu ya. Tapi kalau saya begitu, saya tertantang. Saya membuktikan sakitnya seperti apa. Dan memang luar biasa sakit. Tapi saya tidak mengeluh. Saya tidak pernah menyalahkan guru saya. Terus terang aja. Jadi saya sampai heran juga orang-orang. Bahkan umat Buddha tuh bilang ke saya. Apa yang kamu cari dari Bante Gunasiri? Kayak gitu. Ya saya mau kikis kilesa. Apa hubungannya kikis kilesa? Nanti kalau saya sudah menemukan akan saya jawab. Saya begitu. Nah disitulah saya menemukan sendiri. Bahwa ajaran Sang Buddha ini luar biasa. Kalau kita tekun, kita ikuti aturannya, SOP-nya dan sebagainya, kita bisa mengerti bahwa ajaran Sang Buddha ini tidak ada satu sekecil apapun kesalahan dan tidak ada melenceng dari kehidupan nyata ini. Dan kehidupan tentang hukum alam pun tidak ada yang bisa melenceng. Semuanya pas. Seperti ilmu pengetahuan alam juga pas ya gitu ya. Jadi itulah yang bisa saya rasakan sendiri. Makanya kalau orang bilang, bagaimana? Saya bilang, buktikan sendiri, praktekkan sendiri. Jauh-jauh, pasti jawabannya begitulah. Saya bisa bilang apa ya? Kalau saya sudah bilang begini, tidak percaya. Nah yang bisa membuktikan sendiri, siapa yang percaya? Percaya diri sendiri apa orang lain? Ya, makanya harus praktek. Iya, SOP-nya harus benar. Jangan tuh konsep terus. Karena kalau kita Vipassana ini untuk mengikis kilesa. Kilesa itu berasal dari pikiran. Dan dari sini saya bisa mengetahui bahwa ada hubungannya dengan luka batin. Bagaimana orang itu bilang alam bawah sadar kita atau seperti itulah. Dalam ilmu pengetahuan itu ada hubungannya semua. Tidak bisa dituliskan dengan kata-kata kalau kalian tidak bisa membuktikan dengan sendiri. Apalagi kalau dalam praktek mikirnya mana ya linknya, ya mana ya ininya, itu nggak bisa. Terus terang aja. Makanya yang penting ini cuman hanya satu, aktif jasmani. Bentengi kesadaran dari pikiran yang suka menyeret kita. Lalu kita harus bisa melihat irama sakit sampai lenyap. Kalaupun kita tidak bisa lenyap saat itu, kita jangan putus asa, jangan menyerah, jangan menangis, jangan mengeluh. Terus berjuang, pasti suatu saat kita akan tahu bahwa meditasi ini sebenarnya unik sekali. Semakin kita cari, semakin kita tidak temu. Semakin kita lepaskan, semakin kita lebih bisa bermain dengan baik. Sepertinya seperti Bante bilang, kemarin itu memain bulu tangkis. Lalu Romo kemarin tanya, apa seninya Ellen? Kalau main bulu tangkis itu bagaikan begini Romo. Kalau kita belajar pertama, kita kan hanya cuma nangkep bola, lempar bola, nangkep bola. Tetapi kalau untuk seninya, kita bagaimana ada waktunya smash, bagaimana waktunya kita pelan, di mana waktu kita harus bisa melepas di saat bola itu keluar, kan begitu. Nah inilah seninya di dalam meditasi. Bagaimana kita membentengi kesadaran kita dari pikiran halus yang masuk. Kalau kita bisa tahu itu nanti, oh ternyata pikiran kita ini sangat liar. Dari pikiran-pikiran itu makanya kita timbul kebencian, timbul ketidaksukaan. Nanti lihat orang, oh orang ini kok tidak ngomong sama saya, kok sombong. Nanti padahal sebenarnya semua permasalahan hidup itu ada di dalam diri kita. Dan saya merasakan bahwa kikis kilesa ini penting sekali. Dan saya bisa buktikan, saya kemarin baca di sana ada Welama Sutta. Wah itu bagus sekali. Terakhir coba dibaca. Ada yang namanya Welama Sutta itu ternyata Sang Buddha sendiri. Sang Buddha itu kan memberikan persembahan dana mangkok emas yang berisi banyak perak, 84.000 ya. 84.000 perak berisi penuh emas, 84 mangkok perunggu berisi emas dan perak, dan seterusnya. Dan dana yang lebih bagus jasanya adalah memberikan memberikan makan satu sotapana. Dan kedua ada yang lebih tinggi lagi memberikan satu sakadagami daripada 100 sotapana.
Ketiga juga ada lagi berikutnya ya, bukan ketiga ya, dari satu tadi. Saya cuma sekilas saja, tidak bisa menghafal semua. Bahwa ada pemberian dana satu kepada anagami yang tidak terlahir kembali itu lebih jauh daripada 100 sakadagami. Dari itu arahat. Kedua arahat Paceka Buddha sama Sambuddha. Dan ada lagi di bawahnya itu kalau nggak salah Pancasila. Di bawahnya lagi urutnya saya tidak tahu, tapi terakhir itu Pancasila, lalu berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Lalu ada lagi bawahnya apa yang terakhir yang ke-11, itulah pertama kasamata dulu sebelumnya. Ke-11 itu adalah Vipassana, kikis kilesa. Makanya saya sangat berarti saya apa yang saya praktekkan dan saya dapatkan itu sudah ada di dalam teorinya. Makanya maaf ya kalau Anda bilang, Ci Ellen ini harus belajar Dhamma. Saya kaget sekali. Dhamma ini apa sebenarnya? Bukan Dhamma kita hanya belajar dari buku teori, tapi kita praktek, kita mendapatkan melampaui proses Dhamma Wijayo itu. Kita banyak pengalaman, banyak pengetahuan yang kita dapatkan. Tanpa usaha banyak-banyak dan kita bisa baca. Kalau kita baca itu boleh, tapi nanti kalau kita sudah mempunyai pengertian muncul dalam praktek ini. Kalau praktek muncul, yang tersirat tuh gampang bacanya. Jadi kita tidak ada lagi bentrok-bentrok sana sini. Pasti, oh ya benar ini, benar ini. Kalau enggak terus-terusan, Ci Ellen ini harus belajar ya meditasi kemana-mana. Saya tidak. Bukan ya, mungkin orang yang tidak mengerti dikiranya saya sombong atau apa. Tapi saya merasakan bahwa ini adalah pekerjaan yang sia-sia. Karena kikis kilesa ini tidak bisa dihitung dalam 1 hari, 10 hari, 1 bulan, meskipun bertahun-tahun. Kalau pikiran kita selalu bermain terus, itu tidak bakalan kita dapat menaikkan kesadaran kita. Itulah yang bisa saya sampaikan, bahwa kita jangan putus asa, kita jangan ada keluhan di dalam belajar meditasi vipassana ini. Walaupun kita sudah mengerti caranya, kita tidak boleh mengabaikan guru pembimbing kita, karena perjalanan masih panjang, hambatan masih banyak, dan itulah harus siap mental dari sekarang, supaya kita tidak lagi terjebak di dalam penderitaan dalam kehidupan ini, dalam lingkaran samsara. Nanti bisa ketemu semua kok, percayalah sama saya, asal jangan membentengi diri. Saya ini perumah tangga, saya membentengi, saya tidak mau jadi biku, saya tidak mau, siapa yang suruh jadi biku gitu ya. Dan ya maaf ya, tidak segampang itu orang belajar 10 hari meditasi atau setahun 2 tahun itu sudah tidak bisa bersosialisasi. Tidak ada lagi keinginan nafsu duniawi. Sotapana saja 30% kilesa masih ada, nafsu masih ada. Nanti kalian bisa mengerti bahwa banyak orang, maaf ya, banyak orang bicara bahwa nafsu seksualitas, kegiatan seksualitas itu jauh lebih menyenangkan. Tetapi kalau saya bilang, yang lebih menyenangkan bagaimana kita bisa kikis kilesa. Itu jauh lebih damai dari dalam. Karena nafsu itu pasti ada kailnya. Dan hati-hati dengan kilesa-kilesa kita ya. Karena kalau kita sudah terjebak dengan kilesa yang begitu banyak dan karma buruk kita yang sudah datang banyak sekali, kita akan amsyong nanti sebuah. Itu terus terang aja. Maaf ya kalau ada salah kata, dan itu saya supaya kalian ini punya semangat. Terus terang aja di gelombang kedua ini Bante, saya melihat mereka ini sangat semangat. Walaupun mereka masih belum tahu apa-apa, tapi mereka bisa diberi pengertian bahwa inilah yang harus kita hadapi. Ini masih bagian kecil. Jadi istilahnya kita harus latih terus supaya kita menjadi pandai. Ada seninya di sini. Nanti kalian bisa tertawa sendiri. Oh begini itu aja. Tapi dalam meditasi jangan ya, nanti bingung. Ya itu saja yang saya sampaikan. Semoga semua bisa bisa mengerti bahwa kenapa saya tidak mau kemana-mana di dalam meditasi. Bukan saya anti kepada seorang biku atau siapapun atau fanatik, bukan. Tetapi saya sudah menemukan bahwa inilah jalan untuk mengikis kilesa yang benar. Karena pikiran kita sangat liar ya. Jadi kita harus mengerti bahwa tanpa ada benteng dari pegangan netral, jasmani kita yang netral, sudah sulit kita nanti sudah kemana-mana nanti.
Jadi makanya kalau saya bilang jangan terjebak juga bahwa meditasi ini kita meditasi panjang sudah oke. Bukan. Tapi bagaimana kualitas di dalam meditasi itu. Bagaimana kita bisa membentengi kesadaran kita dari pikiran kita yang selalu menggoda kita. Itu aja. Jangan terjebak, oh orang ini sudah pintar meditasi. Saya tidak bisa. Kita harus menilai dalam diri kita sendiri. Bandingkan diri kita sendiri sebelum dan sesudah atau jangka waktu berapa lama kita meditasi dengan benar. Itulah yang bisa kita dapat manfaatnya. Kalau kita selalu banding-bandingkan orang, untuk motivasi saja pada kita harus semangat. Tetapi jangan banding-bandingkan, oh aku orang itu pintar, aku enggak. Akhirnya minder. Dan banyak di sini tadi kemarin, untuk ya Bante mau pulang, saya bilang, kamu jangan minder, saya bilang gitu. Enggak ada yang minder, kamu jangan punya perasaan apapun. Karena setiap orang bicara apapun, kalau kamu bicara dengan perasaan yang jelek, otomatis yang kamu terima itu jelek. Dan saya yakin kalau orang punya perasaan jelek, pasti tidak ada banyak teman. Itu benar nggak? Kalau kamu selalu berpikiran negatif tentang orang, padahal orang itu belum tentu negatif loh terhadap kita. Mungkin sayang sama kita, memberikan masukan kepada kita. Itu harus kita positifkan semua. Makanya saya ingatkan bahwa saya sangat berterima kasih di dalam gelombang kedua ini memang mereka semangat. Gelombang satu pun juga semangat. Dan terus terang aja Bante, kadang saya bingung. Terus terang walaupun kelompok kecil ya Bante, tapi mereka juga nurut-nurut walaupun ada ngobrolnya, tapi mereka diskusikan dengan baik. Cuman pesan saya, jangan diskusikan hasil meditasi kita kepada sesama yogi. Kalau kita tidak tahu apakah yogi itu adalah tim tapa, tim yang ditunjuk sama Bante. Karena meditasi ini tidak bisa sembarangan. Salah meditasi kita rugi. Benar nggak? Ada yang merasakan itu? Nah itu. Terus terang aja, saya bukan anti kepada siapa-siapa. Meditasi vipassana ini saya bilang, jangan sembarang mengajar kalau kita sendiri belum tahu pasti benar atau tidak gitu. Ya, itu aja. Selamat malam. Terima kasih Bante.